Halo, apa kabar? Baik ya? Wah, seneng banget deh kita bisa kembali nemenin kamu di program kreatif Pojok Terampil. By the way, siapa di sini coba yang suka banget sama tahu? Angkat tangan. Waduh, semuanya ngangkat tangan. Semuanya suka dong. Secara emang tahu tuh diapain aja enak sih ya. Digoreng biasa enak, digoreng tepung crunchy banget, dimasak pakai bumbu nampol, pakai cabai sama garam doang mah tetap aja disikat. Nah kebetulan kali ini kita kan jalan-jalannya agak jauh nih ya, tepatnya ke Duku Cokrah, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Dan di sana ada rumah usaha Salemas yang memproduksi tahu. Ada tahu sayur atau tahu putih, ada juga tahu jambi kuning yang bentuknya khas. So, bikin tahu aja yuk. Rumah produksi tahu Salemas sendiri setiap harinya memproduksi ribuan tahu yang langsung ludes ya, karena emang udah jadi langganan para pedagang baik kecil maupun pedagang gede. Dan beruntung kita hari ini bisa ketemu langsung sama Mbak Herni, pemilik Salemas. Beruntung juga Mbak Herni orangnya baik banget dan mau ngajarin kita gimana sih cara bikin tahu yang enak itu. Pertama Mbak Herni, kalau kita mau buat tahu putih atau tahu Jambi itu kan bahan baku utamanya adalah kedelai. Untuk kedelainya itu ada jenis yang memang khusus atau apa kedelai bebas gitu? Untuk tahu yang kita bikin, kita pilih kedelai yang impor. Kedelai impor, oke. Kita biasanya pakai yang bijinya yang besar-besar, yang gede-gede ya? Yang bulat, bukan yang panjang. Oke, kedelai import itu sangat mempengaruhi kualitas. Iya. Itu beda nggak sih kalau pakai kedelai apa adanya? Gitu? Kalau pernah kita pakai yang lokal, kotorannya banyak dan terus ngaruh di warna tahunya sendiri. Sama tekstur tahunya. Sama tekstur itu beda banget ya. Iya. Jadi harus memakai kedelai ekspor karena itu sangat berpengaruh pada kualitas. Ya pemirsa, untuk produksi tahu dari Salemas sendiri itu sangat memperhatikan kualitas, sehingga untuk bahan bakunya sendiri harus menggunakan kedelai import gitu ya. Karena beda sekali kualitasnya nanti, teksturnya juga. Baik, untuk proses pertama, kedelai import setelah dibersihin itu diapain dulu? Direndam dulu. Direndam. Jadi kedelai kita takar dulu, kita rendam kurang lebih 4-5 jam. 4-5 jam. Iya. Ini masing-masing wadah ini isinya berapa kilo? Sekitar 8 kilo. 8 kilo? Iya. Memang harus diginiin ya, jadi lebih gampang ya. Untuk 8 kilo itu biasanya jadi berapa tahu? Berarti jadi 4 lempengan itu? Jadi 4 lempengan, oke. Langkah pertama tentu aja dong nyiapin bahan bakunya dulu, kacang kedelai. Dan kedelai yang digunakan oleh Mbak Herni di produksi Salemas ini adalah kedelai yang kualitasnya ekspor alias nggak kacangan. Kedelainya disiapin, dibersihin dulu, terus disortir. Selanjutnya kedelainya dicuci biar bersih, kemudian direndam dalam air hangat kurang lebih selama 5 jam. Ini dilakukan sampai tekstur kedelainya mudah diolah. Diusahain seluruh kedelainya tenggelam dalam air gitu ya. Oh ya, dalam proses perendaman ini kedelai nanti bakalan ngembang. Setelah 4-5 jam yang harus kita lakukan apa? Ini misalnya anggap aja udah 5 jam ya. Terus dimasukin ke mesin giling. Oke, bisa nggak sih ada yang ini lagi proses ya? Oke, kita jalan nih ke proses selanjutnya, yaitu kedelai yang sudah direndam kurang lebih 5 jam itu dimasukin ke mesin giling. Dan ini lagi proses. Ini berarti nanti keluarnya kayak gini nih. Iya, jadi bubur. Selanjutnya adalah kedelai dihancurkan sampai halus. Ngancurinya pakai mesin gilingan biar cepet. Oh ya pemirsa, ngomong-ngomong soal mesin gilingan, ini adalah salah satu dari sekian banyak peralatan yang digunakan dan dimiliki Mbak Herni.
Sehingga bisa bayangin ya, memproduksi tahu dalam jumlah banyak setiap hari tuh kayaknya enteng banget. Ya karena ini peralatannya udah lengkap. Dulu kita pakainya mesin diesel yang pakai solar. Tapi karena berisik, terus solarnya juga semakin hari kan semakin mahal. Jadi kita ganti pakai mesin yang dinamo. Biar nggak ada suara berisiknya. Jadi setelah tahap kedua ya pemirsa ya, diadon, diadon jadi bubur, itu kita masuk ke langkah selanjutnya ketiga. Ini agak ribet di sini karena memang diperlukan semacam kayak penguapan gitu. Iya. Dan untuk uapnya sendiri dari tungku. Dari yang belakang. Tungku itu harus pakai, misalnya kan gini, sekarang udah canggih nih pakai gas gitu. Kenapa masih milih pakai kayu? Apa ada pemikiran khusus dengan kayu lebih sedap atau gimana Mbak Eri? Enggak, karena jatuhnya pengeluarannya lebih irit pakai kayu. Lebih irit ya? Ini ngefek ke harga jual dong? Iya. Lebih ngirit. Kita pengen lihat dong proses selanjutnya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Pojok Terampil. Kita mulai produksi dari tahun 2000. Awalnya cuma 25 kilo aja. Dibawa ke pasar Pangandaran sama Kalibening. Tapi alhamdulillah tahun demi tahun omset kita naik. Sampai akhirnya sampai ke tahun 2022 ini. Berarti dulu 25 kilo, sekarang kita per hari 2 kuintal. Yang 25 kilo dulu 2 hari. 2 hari 25 kilo. Kalau di sini kita produksinya tahu sayur, ada tahu yang digoreng, yang tahu yang putih yang nggak digoreng, sama tahu jambi. Kita belinya pakai bijian. Sebiji biasanya kita jual range harganya antara 400 sampai 450 rupiah per piece-nya. Oke, dilanjutin lagi masih di Pojok Terampil spesial bersama Mbak Herni, owner dari Salemas, produksi atau produsen tahu putih, tahu sayur, tahu jambi. Banyak banget. Nanti kita tahu deh seperti apa sih bentuk tahunya. Ini kan lagi proses produksi ya dulu ya. Jadi dari langkah pertama, kedua, dan kita ke step ketiga ini. Ini di samping kita sudah ada alat berupa drum, ya kan? Drum yang ada kayak kerannya gitu. Sementara di sininya kayak wadah, kayak sumur ya. Jelasin dong Mbak Herni ke pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan acara ini fungsi buat apa, salurannya kemana, terus ini apa juga gitu. Jadi tabung yang di belakang itu kita isi pakai air, terus nanti dipanasin kan itu. Nanti uap panasnya dialirin lewat pipa bensin. Oh Sini, gitu. Terus panasnya, kan ini jadi nggak panas. Itu air di dalamnya ya? Yang panas bubur kedelainya sama pipa yang hijau. Ininya nggak panas. Oh, yang panas adalah bubur kedelainya dan pipa. Karena pipa itu benar-benar menyalurkan uap panas. Dan sumber dari uap panas itu adalah dari pembakaran tungku yang menggunakan kayu karena lebih murah untuk ongkos produksinya seperti itu. Dan kebetulan untuk yang ruangan ini masih maksudnya yang wadah ini masih akan memproduksi lagi. Iya, baru mau nyetak. Dan kita pengen lihat dong seperti apa tuh di belakangnya. Yuk kita ke sana. Licin. Nah, ini dia. Ini jadi seperti ini pemirsa ya. Jelasin lagi. Kalau udah mendidih, terus kita keluarin di bor, disaring. Oke, ini pakainya kain biasa. Pakai kain biasa. Kain mori. Enggak kain khusus gitu ya? Enggak. Iya, yang khusus yang apa? Yang seratnya, ini ya lubangnya kecil-kecil iya. gitu ya. Jadi yang seratnya kecil. Karena ini kain ini bukan sembarang kain, ini fungsinya juga buat nyaring ya. Iya. Oke, jadi air yang mendidih tadi, bubur kedelai yang mendidih karena diuapin, itu akhirnya disalurkan ke wadah ini yang sudah ada penyaringnya dari kain putih biasa. Tapi diusahain seratnya kecil-kecil ya. Iya. Iya, biar Karena nggak bocor. biar nggak bocor. Iya, biar nggak bocor. Habis itu ditungguin
atau bagaimana? Ini ditunggu sampai. Ditunggu, berarti bawahnya itu airnya netes-netes ya? Iya. Oh gitu. Jadi sumur ini fungsinya buat nampung air, sarinya. sarinya. Itu sari ini nanti kepake lagi buat apa? Ini nanti jadi ampas tahu yang ini. Kalau yang ini ampas tahu, Iya. berarti dipakai yang Jadi bawah? Ampasnya yang kita pakai sarinya, airnya. Yang bawah berarti? Oh, baru tahu ya. Jadi pemirsa ini untuk yang tadi disaring bubur yang sudah panas, bubur kedelai yang sudah panas itu, yang sudah diuapin. Dari penjelasan Mbak Erni tadi, kalau yang disaring ini yang di atas itu adalah ampas tahu. Biasanya sih dimanfaatin lagi ya Iya. oleh sebagian masyarakat. Kalau di Pekalongan namanya bongkre. Sama. Oh sama, di sini juga bongkre ya. Jadi nggak ada yang terbuang sebenarnya kalau mau ngomongin produksi tahu ini ya. Iya. Itu juga ada yang ambil ya berarti Iya, untuk ini ampasnya. ada yang buat bongkrek ada, terus buat pakan ternak juga ada. Ada yang pakan ternak juga. Iya. Ini kalau dikasih air lagi berapa kali sih? Biasanya 2 atau 3 kali. Untuk ukuran berapa kilo? 8 kilo. Yang 8 kilo itu berarti Iya. ini semuanya masuk ya yang 8 kilo ya. Ini sampai 2 kali dikasih air. Ini karena sarinya juga masih kental tadi. Iya. Oke, Kayak nyaring kelapa. kenyaring Santan kelapa. Iya. Kemudian setelah dirasa bubur kedelainya udah mengental, disaring sambil ditambahin bahan pembuat tahu atau asam gitu dan diaduk rata. Proses inilah akan menghasilkan endapan tahu atau gumpalan yang siap untuk dipres. Nah, udah dikasih air lagi. Mengasamkan. Kalau di sini namanya asam. air kemanyu. Air apa? Kemanyu. Kemanyu. Ini air asamnya. Oke. Sarinya dari ini, dari kedelainya juga. Dikasih asam agar ngembang atau awet atau Nanti bagaimana? Kan ada, nanti kita lihat nih. Nanti berubah jadi ada patinya. Oh iya, itu karena Ini yang kayak gini-gini. oh iya sudah mulai ya kelihatan banget ya. Dan itu karena 1-2 karena asam Iya, juga. air asam. Oh jadi memang ada ini ya, ada apa namanya resep khusus supaya tahu ini terbentuk. Oke. Di langkah selanjutnya ini sudah hampir jadi kalau udah kayak begini ya Mbak Iya. Erni ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi tetap di pojok terampil. Kita pakai strategi yang enggak, maksudnya kita nggak jual harga murah, tapi kita jual kualitas. Jadi tahu kita tetap bagus, tahan sampai 2 hari 3 hari walaupun tanpa pengawet. Karena kita emang nggak pakai bahan kimia apapun. Pengennya sih mengembangkan produk dari tahunya sendiri ya, kayak tahu bakso gitu atau apalah yang maksudnya bahan-bahan bakunya dari tahu. Kalau ngurusan kita jualan di Pasar Paninggaran setiap hari pasaran Wage sama Manis. Kalau di Pasar Kalibening, Kliwon sama Paeng, atau biasanya kita kalau untuk pelanggan-pelanggan yang udah setia sama kita via WhatsApp. Oke, ini tahunya sudah jadi, mau jadi. Iya, tinggal di press. Oh, berarti yang di wadah tadi itu pemirsa tinggal nunggu apa namanya menggumpal ya? Iya. Nanti Ini- ini airnya diambil. Airnya diambil terus diapain? Itu ini hasilnya. Oh. Air yang sisanya Ha-ha. itu, sisa patinya itu Oke. jadi air asam. Terus nanti buat Balik muter lagi lah. buat Oke deh. Ternyata bikin tahu itu di luar bayangan kita. Mikirnya tadi macem-macem loh. Bikin tahu itu kan kita nggak pernah tahu ya proses pembuatan tahu ya. Oh ternyata seperti ini langkah-langkahnya. Berarti tinggal dicetak aja ya? Iya, ini udah Dicetak. Itu cetaknya berapa, ukuran berapa?
ukuran berarti 50-50. 50. Gitu. Emang segitu ya, Iya. biasanya produksi segitu ya, 50-50, dan itu akan dibuat tahu putih Iya, ya. atau tahu sayur ya. Tahu sayur ya. Katanya di sini juga bikin tahu Jambi. Iya. Apa itu tahu Jambi, Mbak? Tahu Jambi itu kayak yang tahu Bandung itu. Yang ada kulitnya gitu, enggak, yang tahu pentol. Kalau Oh, ada tahu yang pentol. Di sini produksi juga. Berarti dari tahu putih itu nanti akan Iya. diolah jadi tahu Jambi. Iya, cetaknya aja. yang Dicetaknya berbeda. aja, oke. Setelah itu dimasukin wadah dengan ukuran 50 kali 50 dan itu wadah standar yang ada di Salemas, itu akan ditutupin lagi dengan kain. Iya. Itu Terus? proses di press. Alat ngepresnya di mana? Alat Di sini pressnya juga. pakai pemberat aja. Oh, pakai pemberat aja. batu. Jadi manual ya, mesin manual untuk ngepresnya karena memang nggak butuh ribet. Kelihatan nggak sih untuk ininya? Kelihatan ya? Nah, untuk ngepresnya tuh pakai alat yang manual aja, tradisional aja Iya. karena memang kerjanya adalah ngeluarin air Iya, kan ya. ngeluarin Jadi airnya. meres aja gitu. Jadi memang bener-bener supaya menghasilkan tahu yang padat. Ini untuk ngepresnya waktunya berapa lama Mbak Erni? Sampai kering sendiri atau bagaimana? Ada orang lain. Berapa menit biasanya? Biasanya Mas berapa menit Mas untuk ngepres gitu sampai benar-benar jadi tahu? Oh, 15 menit. Oke, ditungguin selama kurang lebih 15-an menit lah ya. Sampai akhirnya tahu yang ada di kotak ini benar-benar sudah arti kering ya, bisa Padat dibilang ya. padat, udah nggak ada airnya lagi. Setelah dipres, didiemin sebentar alias didinginin, baru adonan tahu tersebut udah bisa dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau ukuran standar. Dan tahu pun sudah jadi, siap untuk dipasarkan. Nah, gimana pemirsa? Udah tahu cara bikin tahu? Yuk gas, bikin di rumah. Siapa tahu bisa jadi produsen tahu kayak Mbak Herni. Siapa tahu kan? Oke, ini ya. Nah, ini proses paling sulitnya di sini. Ini proses paling sulit Paling malah. sulitnya balik tahunya ke namanya reject. Ini butuh skill nih ya Iya. untuk membalik. Oh, mantap. Masnya udah. Oke deh, untuk membalik tahu ke wadah itu dibutuhin skill yang tinggi. Masnya namanya Mas siapa? Mas Ipul nih, skillnya udah tinggi. Ini udah seperti itu bentuknya, jadi udah tinggal ngirisin aja dong. Iya. Ah. Habis itu kan nunggu dingin dulu biasanya. Oh, ini masih panas ya, jadi nunggu dingin. Abis itu dibawa ke bagian sana, abis itu diirisin. Potong. Oke, kita lihat ke proses pemotongan yuk. Oke, geser lagi. Iya, ini dia proses hampir terakhir karena ini tinggal pemotongan tahu aja. Ternyata motongnya juga gitu ya Mbak Iya. Erni. Oke, ini dipotongnya berarti kalau tadi kan kotaknya 50 kali 50. Kalau untuk pemotongan sendiri ukurannya berapa? Ukurannya kita pakai ada yang ukuran 10 kali Sini deh Mbak, 5 biar cm. kelihatan. Ha. Terus ada yang 8 kali 8 itu untuk tahu segitiga yang besar. Kalau ini untuk yang tahu kotak biasa. Tahu kotak biasa, itu memang ukuran udah standar seperti itu ya? Iya deh. Kadang kita ganti-ganti ukuran sih kalau Oh iya? iya. Kenapa? Tergantung sama harga kedelainya juga. Tergantung harga. Iya. Jadi kalau harga kedelainya pas kebetulan mahal, dan kedelai itu kadang kalau udah mahal banget, Iya. itu ukurannya dikecilin. Ini udah paling kecil. Ini udah paling kecil. Hmm. Berarti selama ini lebih gede dari itu. 10 kali 10. 10 kali 10. Itu yang dijual 10 kali Iya. 10. Oke. Sekarang 10 kali 11. Itu kalau ini ukuran yang paling kecil artinya bahwa harga kedelai sekarang agak naik ya? Naik. Oke. Sangat naik. Untuk ngakalinya biasanya seperti itu. Iya, dari 8.000 sekarang kita udah sampai 13. 13.000. Medsos untuk Salemasnya sendiri belum kita bikinin, tapi lewat media sosial saya sama suami. Facebooknya Herni Fatria, sama IG juga sama Herni Fatria. Iya, seperti yang Mbak Yani tadi bilang, bahwa selain tahu putih juga ada tahu Jambi. Saya ambil deh di sini. Ini sudah ada contohnya pemirsa tahu Jambi. Tahu seperti ini bentuknya, dan untuk produk dari Salemas sendiri kuningnya itu bukan sepuan Iya, ya, asli pakai kunyit. asli pakai kunyit. Ini biasanya kalau bikin tahu Jambi ini gimana? Dari mulai tahu putih itu diapain dulu? Hampir sama kayak itu, cuma kita cetakannya aja yang berbeda. Iya, Bukan karena ini cetakannya itu. cetakannya beda. Jadi kita udah ada
bisi-bisinya di tengah itu buat biar apa? Karena biar bentuknya juga kental beda ya. ini. Karena bentuknya tahu Iya. ini juga beda. Tapi kalau untuk tingkat kekerasan ini sama ya? Kan ini agak keras banget ini, keras. Ini Lebih keras ini ya. padat yang Oke. ini. Untuk harga sendiri apakah lebih mahal? Ini ukurannya lebih kecil, harganya sama yang 10-11. Oh, tadi. sama. Jadi lebih ke warna aja ya. Hmm. Lebih ke warna dan bentuknya beda. Karena untuk cetakannya juga beda. Iya. Oke, udah puas ya, udah menyaksikan proses produksi tahu Jambi maupun tahu putih produksi dari Salemas sama ownernya Mbak Herni. Jadi kita benar-benar hari ini dikasih tahu proses bikin tahu itu seperti apa sih dari awal ya, proses bahan mentah sampai akhirnya siap kemas seperti ini. Harusnya kita lihat proses gorengan, cuman kebetulan hari ini nggak goreng ya Mbak Herni. Gorengnya nanti. Gorengnya nanti. Jadi kalau kita beruntung ya kita nanti lihat. Kalau iya Mas. Ini bilang jam makan ya. Ya sudah, terima kasih Mbak Erni, Ya, terima kasih sama-sama. semuanya yang sudah di sini yang kembali lagi ngasih tahu ke kita proses produksi tahu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Yaya Ahmad, bye bye.